Di balik tirai kerajaan dan mahkota penuh permata, tersembunyi sisi gelap yang jarang dibahas dalam sejarah. Bukan soal kekuasaan atau kebijakan yang mereka terapkan, melainkan kehidupan pribadi yang penuh kontroversi. Mereka adalah ratu yang tercatat dalam sejarah sebagai sosok dengan gairah cinta yang tak terkendali, meruntuhkan norma sosial, bahkan melahirkan skandal terbesar di zamannya. Inilah 7 ratu gila seks di dunia, kisah yang penuh drama, intrik, dan kejanggalan. Satu, Ratu Cleopatra, zaman Mesir kuno. Cleopatra VII Pilopator, yang lebih dikenal sebagai Cleopatra, adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir. Lahir pada tahun 69 SM di Alexandria, Mesir, Cleopatra dikenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, dan berbahaya. Pesonanya mampu menundukkan pria paling berkuasa pada zamannya, termasuk Julius Caesar dan Mark Antony, dua tokoh penting dalam sejarah Romawi. Cleopatra tidak hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia menguasai beberapa bahasa dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang politik, diplomasi, dan ilmu pengetahuan. Cleopatra menggunakan kecantikannya sebagai alat politik untuk memanipulasi dan mendapatkan kekuasaan. Hubungannya dengan Julius Caesar dimulai ketika ia berusaha untuk mengamankan tahtanya setelah kematian ayahnya, Ptolemaios XII. Dari hubungan ini, lahirlah seorang putra bernama Ptolemaios XV, yang lebih dikenal sebagai Kaisarion. Setelah kematian Julius Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Mark Antony, salah satu jenderal dan negarawan Romawi yang paling berpengaruh. Hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada aliansi politik yang kuat. Bersama-sama, mereka berusaha untuk melawan kekuatan Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Augustus. Cleopatra sering digambarkan sebagai wanita dengan kebutuhan seksual yang luar biasa, dan konon memiliki ritual seksual sebagai bagian dari strategi politiknya. Namun, di balik semua skandal asmara yang melingkupinya, Cleopatra adalah seorang pemimpin yang cerdas dan berdedikasi. Ia berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan Mesir dari ancaman Romawi dan memajukan negaranya dalam berbagai bidang. Dalam sejarah, Cleopatra lebih dikenal karena skandal asmaranya dibandingkan perannya sebagai pemimpin. Namun, warisannya sebagai ratu yang kuat dan cerdas tetap dikenang hingga kini. Cleopatra meninggal pada tahun 30 SM, diduga akibat bunuh diri setelah kekalahan dalam pertempuran Actium melawan pasukan Octavianus. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya era dinasti Ptolemaic dan awal dari dominasi Romawi di Mesir. Dua, Catherine II, Sang Maharani Rusia. Dikenal sebagai Catherine the Great, ia adalah pemimpin yang memperluas kekaisaran Rusia hingga puncak kejayaannya. Catherine lahir dengan nama Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst pada tanggal 2 Mei tahun 1729 di Stettin, Pomerania, Prusia, sekarang Szczecin, Polandia. Ia menikah dengan Piotr III, Kaisar Rusia, dan setelah menggulingkan suaminya dalam kudeta, ia naik tahta pada tahun 1762. Selama 34 tahun pemerintahannya, Catherine berhasil memperluas wilayah Rusia melalui penaklukan dan diplomasi. Ia menaklukkan Kekhanan Crimea dan memperluas pengaruh Rusia di Eropa Timur, termasuk menjadikan persemakmuran Polandia-Lituania sebagai negara satelit Rusia. Catherine juga dikenal karena upayanya memodernisasi Rusia dengan mengadopsi budaya dan teknologi Barat, serta mendukung seni dan pendidikan. Namun, ada sisi gelap dalam kehidupannya. Catherine dikenal dengan kehidupan seksualnya yang liar. Kabarnya, ia memiliki selusin kekasih resmi dan sejumlah pelayan pria untuk memuaskan hasratnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Catherine pernah menjalin hubungan dengan seekor kuda, meskipun kebenarannya tidak terbukti hingga kini. Selain itu, Catherine juga menghadapi berbagai pemberontakan dan konspirasi selama pemerintahannya, termasuk pemberontakan Pugachev yang dipimpin oleh seorang petani yang mengaku sebagai suaminya yang telah mati.
Catherine meninggal pada tanggal 17 November tahun 1796 di Istana Musim Dingin, Saint Petersburg, setelah menderita stroke. Meskipun kehidupannya penuh kontroversi, warisannya sebagai salah satu pemimpin terbesar Rusia tetap dikenang hingga kini. Tiga, Ratu Margot Prancis. Marguerite de Valois, atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Margot, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan menarik di era Renaissance Prancis. Lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1553, Marguerite adalah putri dari Raja Henry II dan Catherine de Medici. Ia dikenal sebagai simbol kebebasan seksual dan kehidupan yang penuh gairah di zamannya. Marguerite menikah dengan Henry IV dari Prancis pada tanggal 18 Agustus tahun 1572, dalam sebuah pernikahan yang bertujuan untuk menyatukan umat Katolik dan Protestan di Prancis. Namun, pernikahan ini tidak berjalan mulus. Meskipun secara resmi menjadi istri Henry IV, Marguerite tidak pernah setia kepada suaminya. Ia sering terlibat dalam hubungan asmara dengan banyak kekasihnya, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Ratu Margot terkenal dengan pesta-pesta pora yang diadakannya, bahkan di dalam istana. Ia tidak segan-segan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap norma-norma sosial yang ketat pada masa itu. Marguerite menjalani hidupnya dengan penuh kebebasan, tanpa batasan yang biasanya dikenakan pada wanita bangsawan. Ia adalah seorang wanita yang berani menentang konvensi dan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Selain kehidupan pribadinya yang penuh skandal, Marguerite juga dikenal sebagai seorang intelektual dan pelindung seni. Ia menulis beberapa karya sastra dan mendukung banyak seniman serta penulis pada masanya. Marguerite de Valois adalah sosok yang kompleks, yang tidak hanya dikenal karena kehidupan cintanya yang penuh warna, tetapi juga kontribusinya terhadap budaya dan seni di Prancis. 4. Wu Zetian, Kaisar Wanita Tiongkok. Wu Zetian adalah satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi diakui. Lahir pada tanggal 17 Februari tahun 624 di Lizhou, sekarang Guangyuan, Provinsi Sichuan. Ia berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Ayahnya, Wu Zihou, adalah seorang pengusaha kayu yang juga pernah menjabat sebagai gubernur di beberapa wilayah. Sejak kecil, Wu Zetian, yang awalnya bernama Wu Meiniang, sudah menunjukkan kecerdasan dan bakatnya. Ia dibekali dengan keterampilan bermain musik, menulis kaligrafi, dan membaca sastra klasik Tiongkok. Pada usia 14 tahun, ia masuk ke istana sebagai selir tingkat 5 dari Kaisar Tang Taizong. Setelah kematian Taizong, Wu Zetian menjadi selir dari putranya, Kaisar Tang Gaozong. Sebagai seorang wanita yang ambisius, Wu Zetian tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu metode yang ia gunakan adalah dengan memanfaatkan daya tarik seksualnya. Ia sering memilih pria muda sebagai kekasih, bahkan menggantinya sesuka hati. Wu Zetian juga dikenal karena kebijakannya yang keras dan tidak ragu untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, termasuk anggota keluarganya sendiri. Pada tahun 690, Wu Zetian secara resmi mendirikan dinasti Zhou, menggantikan dinasti Tang, dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar. Pemerintahannya ditandai dengan reformasi yang signifikan, termasuk memperkuat sistem ujian kekaisaran dan memperluas kekuasaan militer. Namun, ia juga dikenal karena kekejamannya, seperti eksekusi terhadap lawan politik dan anggota keluarganya. Kisah Wu Zetian membuktikan bahwa kekuasaan dan hasrat bisa menjadi kombinasi yang mengerikan. Meskipun kontroversial, ia tetap diingat sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Lima, Ratu Kristina, Swedia. Ratu Kristina dari Swedia, yang memerintah dari tahun 1632 hingga 1654, adalah salah satu tokoh paling menarik dan kontroversial dalam sejarah Eropa. Ia dikenal tidak hanya karena menolak menikah, tetapi juga karena gaya hidupnya yang penuh dengan kontroversi dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial pada zamannya. Kristina lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1626, sebagai putri tunggal Raja Gustavus Adolphus dan Ratu Maria Eleonora.
Sejak kecil, Christina menunjukkan kecerdasan dan minat yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. Ia dididik dengan sangat baik, menguasai beberapa bahasa, dan memiliki minat yang mendalam dalam filsafat, teologi, dan seni. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari kehidupan Christina adalah ketertarikan seksualnya yang tidak terbatas pada satu jenis kelamin. Ia memiliki hubungan dekat dengan beberapa pria dan wanita, yang seringkali menimbulkan spekulasi dan gosip di kalangan istana dan masyarakat. Christina sering mengadakan pertemuan rahasia untuk memenuhi hasrat pribadinya, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai ratu yang tidak konvensional. Pada tahun 1654, Christina membuat keputusan yang mengejutkan dengan melepaskan tahtanya dan meninggalkan Swedia. Ia pindah ke Roma dan memeluk agama Katolik, sebuah langkah yang sangat kontroversial mengingat Swedia adalah negara Protestan. Keputusannya untuk meninggalkan tahta dan menjalani hidup bebas menunjukkan bahwa bagi Christina, hasrat pribadi dan kebebasan lebih penting daripada mahkota kerajaan. Setelah pindah ke Roma, Christina terus terlibat dalam dunia seni dan intelektual. Ia menjadi pelindung bagi banyak seniman dan ilmuwan, dan rumahnya sering menjadi tempat pertemuan bagi para pemikir terkemuka pada zamannya. Christina meninggal pada tanggal 19 April tahun 1689, tetapi warisannya sebagai ratu yang berani dan tidak konvensional tetap dikenang hingga hari ini. Messalina, Kaisar Romawi. Messalina, yang nama lengkapnya adalah Valeria Messalina, adalah istri ketiga dari Kaisar Romawi Claudius. Ia lahir pada tanggal 25 Januari tahun 17 atau 20 Masehi dan merupakan sepupu dari Kaisar Nero serta sepupu kedua dari Kaisar Caligula. Messalina dikenal sebagai sosok wanita yang sangat berpengaruh di istana, namun reputasinya lebih sering dikaitkan dengan kehidupan seksualnya yang tak terkendali. Messalina sering menyamar untuk mengunjungi tempat prostitusi di Roma. Konon, ia pernah mengadakan kompetisi dengan pelacur terkenal di Roma untuk melihat siapa yang bisa melayani lebih banyak pria dalam satu malam, dan Messalina memenangkan kompetisi tersebut. Kehidupan seksualnya yang bebas dan skandal-skandal yang melibatkan dirinya membuat namanya terkenal di seluruh kekaisaran Romawi. Namun, skandal terbesar yang melibatkan Messalina adalah konspirasinya melawan suaminya sendiri, Kaisar Claudius. Pada tahun 48 Masehi, saat Claudius sedang berada di luar kota, Messalina menikahi kekasihnya, Senator Gaius Silius, dalam sebuah upacara publik di Roma. Ketika Claudius mengetahui hal ini, ia segera kembali ke Roma dan memerintahkan eksekusi Messalina. Messalina dihukum mati di Taman Lucullus, dan kematiannya menandai akhir dari salah satu periode paling skandal dalam sejarah Romawi. Ratu Ranavalona I, Madagaskar. Ratu Ranavalona I, yang memerintah Madagaskar dari tahun 1828 hingga 1861, dikenal sebagai salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah. Ia lahir dengan nama Rabodoandrianampoinimerina, Ramavo, sekitar tahun 1778 dan menjadi ratu setelah kematian suaminya, Raja Radama I. Ranavalona menerapkan kebijakan isolasionisme dan swasembada, mengurangi hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara Eropa. Ia juga dikenal karena kebijakannya yang keras terhadap gerakan Kristen di Madagaskar, yang sebelumnya diprakarsai oleh London Missionary Society pada masa pemerintahan Radama I. Selain kebijakan politiknya yang kontroversial, kehidupan pribadi Ranavalona juga penuh dengan skandal. Ia sering memilih pemuda-pemuda desa untuk dijadikan kekasih sementara. Jika mereka tidak bisa memuaskan sang ratu, mereka seringkali dihukum mati. Kehidupan seksualnya yang penuh kontroversi ini menunjukkan sisi gelap dari kekuasaan absolut yang disertai gairah tanpa kendali. Ranavalona juga memanfaatkan praktik tradisional Vanompoana, kerja paksa sebagai pembayaran pajak, untuk menyelesaikan proyek-proyek pekerjaan umum dan memperbesar pasukan hingga mencapai 20.000 hingga 30.000 orang. Pasukan ini digunakan untuk menundukkan wilayah-wilayah terpencil di Madagaskar dan memperluas kerajaan. Akibat kebijakan-kebijakannya, tingkat kematian di kalangan prajurit dan rakyat jelata sangat tinggi,
dengan perkiraan antara 50–75% populasi Madagaskar mengalami kematian sebelum waktunya karena perang, penyakit, atau sistem keadilan yang kejam. Meskipun sangat terhalang oleh kebijakan-kebijakan Rana Vallona, kepentingan politik Britania dan Prancis di Madagaskar tetap tidak sirna. Perpecahan antara kelompok tradisionalis dengan kelompok pro-Eropa di Istana Ratu menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh orang-orang Eropa agar anaknya, Rakoto, bisa segera naik tahta. Sang pangeran muda tidak setuju dengan berbagai kebijakan ibunya dan menerima usulan Prancis untuk memanfaatkan sumber daya alam di Pulau Madagaskar. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud, dan Rakoto baru dapat naik tahta dengan nama Radama II, setelah kematian Rana Vallona pada tahun 1861. Akibat kebijakan-kebijakannya, Rana Vallona menuai kecaman dari orang-orang Eropa yang sezaman dengannya, dan ia digambarkan sebagai seorang tiran atau bahkan sebagai orang gila. Namun, kajian akademik baru-baru ini menunjukkan bahwa Rana Vallona mencoba memperluas wilayah kerajaannya sembari mempertahankan kedaulatannya dari rongrongan bangsa Eropa. Sejarah seringkali melukiskan sosok ratu sebagai wanita anggun dan bijaksana. Namun, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mereka juga manusia biasa, dengan gairah dan kekurangan yang bisa menghancurkan atau memperkuat mereka. Dari Cleopatra hingga Rana Vallona, mereka adalah bukti bahwa kekuasaan dan hasrat dapat berjalan beriringan, meski kadang berujung pada kehancuran. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.